Om Swastiastu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat ya semua. Kalian tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah ya. Iya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran yang pertama, ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin mengingatkan dulu ya anak-anak. Tadi Ibu sudah mengirimkan link presensinya ke grup. Kalian sudah mengisinya ya semua? Saya bagus sekali. Nah, untuk kali ini siapa yang mau memimpin berdoa untuk memimpin teman-temannya? Oh, Ayu ya. Silakan Ayu. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Ayu sudah memimpin doa teman-temannya ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Halo, Bandung, betapa salam. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu terapkan dulu aturannya ya, biar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan tertib. Udah ya? Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, ini juga untuk kegiatan mencegah COVID-19, jadi Ibu selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan ya, dengan melaksanakan 5M. Ada yang masih ingat ya, ini gambar apa? Rumah. Ya, Ceril, ini gambar rumah. Ya, rumah apa, Ceril? Rumah gadang. Rumah gadang. Ceril tahu ini dari mana rumah gadangnya ini? Dari Minangkabau. Ayo, siapa yang masih ingat dengan gambar yang kedua? Gung Nanda, ya. Coba Gung Nanda gambar apa itu, Gung? Gambar rinde. Iya, alat musik rinde. Ya. Nah, untuk kegiatan hari ini juga masih berhubungan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Jadi tujuan yang pertama, melalui mengamati gambar, jadi nanti Ibu akan tayangkan gambar ya, anak-anak mampu menentukan gagasan pokok dan pendukung dari setiap paragraf teks visual atau teks berupa gambar ya. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya anak-anak. Kemudian untuk materinya di sini ada gagasan pokok dan pendukung, kemudian makanan tradisional, dan yang terakhir ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ini ada 3 makanan yang enak-enak semua. Untuk gambar nomor 1, ada yang suka dengan gambar nomor 1 ya, makanan nomor 1? Guru. Ceril. Oh, Ceril suka sama makanan nomor 1. Ceril tahu ini namanya apa, Nak? Makanan nomor 1 ini? Tahu, apa namanya? Iya, burger. Betul. Kira-kira makanan ini makanan dari mana ya? Atau makanan dari luar negeri jelasnya ya. Kemudian isi dari makanan ini apa, Ceril? Bisa disebutkan? Daging. Gambar nomor 2. Ada yang suka dengan makanan nomor 2 ya? Dia, Bu. Oh, dia suka. Dia tahu itu makanan nomor 2 namanya apa dia? Klepon. Klepon. Klepon itu makanan dari mana ya? Makanan tradisional khas Bali. Sekarang Ibu bertanya, dari ketiga makanan ini, apakah kalian bisa menemukan perbedaan ya di makanan ini? Ketiganya itu. Ada Bu Ayu.
Oh iya, Ayu bisa menemukan. Apa perbedaannya Ayu dari ketiga makanan ini? Gambar nomor 3 sosis. Sosis mengandung pengawet karena dia bisa tahan lama. Kemudian gambar nomor 2 bisa tahan lama tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak bisa tahan lama nomor 2? Karena tidak mengandung pengawet. Iya. Nah, ini salah satu makanan tradisional yang banyak disukai oleh anak-anak. Sekarang Ibu tanya, kira-kira kalian tahu nggak ini makanan apa? Kue putu. Gong Nana? Tahu Gong Nana ini apa namanya, Gong? Kue putu. Kue putu. Kira-kira tahu ya bahannya kue putu itu apa saja? Pernah lihat mungkin penjualnya itu cara membuatnya? Bahannya apa? Tepung. Iya, yang jelas tepung ya, jadi tepung ketan. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu ya, anak-anak masih ingat ya dengan gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok? Sebelumnya kita kan sudah belajar, ada yang masih ingat gagasan pokok? Ya? Iya, Nomi, apa itu gagasan pokok, Nomi? Ide utama dalam paragraf. Iya, ide utama dalam paragraf ya. Jadi Ibu ingatkan kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan langsung berikan contoh. Biar kalau itu kan baru caranya, Ibu langsung ke contoh sekarang ya. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Tuh, kalian lihat dulu. Itu gambar makanan apa ya? Ada yang tahu? Itu gambar makanan apa? Ya, Ceril. Ayam betutu. Ayam betutu. Kalian tahu ayam betutu itu makanan khas mana? Dari Bali ya. Mungkin kalian nah, sekarang untuk proses memasaknya bisa kalian gunakan juga di sini. Kira-kira proses memasaknya lama apa sebentar, anak-anak? Kalau lama. Ya, sampai kira-kira berapa lama ya? 5 jam. 4 jam atau 5 jam. Iya, bisa tergantung kematangannya ya. Jadi memerlukan proses masaknya yang cukup lama, bisa 2 sampai 5 jam. Tergantung. Makanan tradisional itu apa, Ayu? Makanan yang ada tidak daun kala. Iya, makanan yang sudah ada sejak dahulu kala ya. Jadi makanan tradisional ini diturunkan dari siapa? Dari nenek moyang. Nenek moyang kita kepada cucu-cucunya. Ya, kalau kita di Bali ada nggak makanan yang masih menggunakan tanah liat? Oh iya, lakwa, ya hampir terlewatkan ya. Iya, lakwa itu masih menggunakan pencetak ya dari tanah liat. Ya, nah, Ibu tampilkan gambar lagi. Coba kalian perhatikan warna yang ada di makanan ini. Ada yang tahu warna yang digunakan untuk membuat makanan ini? Biasanya apa? Ayu, ya, Ayu. Ya, Ayu. Menggunakan daun pandan. Menggunakan daun pandan, boleh. Ya, Ceril punya jawaban lain selain daun pandan? Daun suji. Iya, daun suji namanya ya. Jadi, makanan tradisional kita dia menggunakan apa namanya? Bahan pewarna yang alami. Jadi diambil dari daun-daunan. Selain rasanya enak, aman untuk dikonsumsi ya. Jadi kelebihan dari makanan tradisional yang kedua adalah lebih alami atau non kimiawi. Ya? Mengenal makanan Indonesia, seri makanan dari seluruh dunia. Halo sahabat Mombi, apa makanan Indonesia yang paling kamu suka? 1. Sate. Sate menjadi salah satu makanan Indonesia yang masuk daftar makanan terenak di dunia menurut CNN World's Best Foods. Contohnya ini penjual bakso yang sering berkeliling desa atau kampung untuk menjual dagangannya. Kenapa ya mangkoknya itu bisa terdengar nyaring sekali di telinga kita, di telinga pembeli? Karena dipukulkan. Karena
Oh iya, Agung Nanda. Iya, iya, karena bunyi itu dia kan mengenai benda keras, jadi dia dipantulkan sehingga kita yang di rumah bisa mendengar penjual bakso memukul mangkoknya itu kan gitu ya. Nah, di kemarin Ibu sudah mengirimkan LKPD di WA ya. Kalian sudah ini kan sudah melakukan percobaan di rumah ya untuk pemantulan bunyinya. Udah kalian lakukan di rumah? Udah. Sudah ya. Nah, ini petunjuknya juga sudah Ibu kirimkan. Nah, sekarang Ibu akan langsung ke pembahasan LKPD. Jadi silakan kalian siapkan. Ibu minta nanti perwakilan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Dan anak-anak ya, jadi disiapkan. Sekarang Ibu akan langsung ke kegiatan 1. Nah, di sini siapa yang mau mewakilkan 1 orang untuk Bahan dasarnya adalah nasi putih. Bumbunya bawang merah, bawang putih, dan kecap manis. Bahan pelengkapnya seperti sayur, daging, dan telur. Udah ya. Nah, sekarang Ibu mau coba yang nomor 2. Siapa yang mau mencoba menyampaikan jawaban nomor 2? Dia, Bu. Ya, dia coba. Makanan apa namanya itu dia? Es pisang hijau. Daerahnya dari mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, bahan dasarnya apa dia? Pisang dan tepung. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke kegiatan yang ketiga ya. Nah, untuk percobaannya, kira-kira siapa yang mau menyampaikan satu nih ya untuk presentasi kegiatan ketiga? Ya, Satya ya. Yuk, coba dibaca Satya hasil kegiatan Satya di rumah. Nama percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kira-kira ada yang mau menyampaikan ya? Kegiatan 1 itu kita membahas tentang apa tadi anak-anak? Ceril, Bu Guru. Oh iya, Ceril. Kegiatan 1 kita membahas apa, Ceril? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Iya, bagus sekali ya. Jadi di situ Ibu mengajak kalian untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual atau yang Percobaan maka dapat disimpulkan bahwa bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras seperti piring, kaca, dan bunyi akan diserap apabila mengenai benda yang empuk seperti spons. Iya, bagus sekali. Iya. Nah, karena kegiatan hari ini sudah berakhir ya, penyampaian materi juga sudah, sampai kalian membuat kesimpulan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan evaluasi. Nah, jadi linknya ini tadi udah Ibu kirimkan di grup. Anak-anak, 10 menit sudah berlalu ya. Sekarang coba Ibu mau cek dulu ya, apakah sudah semuanya mengirim jawaban. Untuk nilai dari kegiatan hari ini, jadi semua nilai kalian itu sudah berada di atas KKM atau bisa dibilang tidak ada yang remedi ya anak-anak ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya dulu dari kegiatan kita hari ini, kalian senang tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya. Kenapa bisa senang? Ada yang mau cerita? Karena seru. Karena bisa seru. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan sampaikan kita akan belajar tentang ke tema 2 nanti ya, jadi tentang energi. Jadi kalian bisa baca-baca bukunya. Kita awali tadi kegiatan dengan berdoa ya. Nah, sekarang kita ucapkan syukur karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang siapa yang memimpin doanya lagi sekali? Ayu, Bu. Ayu ya, Ayu silahkan pimpin lagi sekali Ayu. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa sebelum menutup pelajaran. Berdoa mulai. Sekarang kita akhiri kegiatan ini dengan Parame Santi ya anak-anak. Mengaturkan Pramo Santi. Santi Om. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi kita bertemu lagi pertemuan berikutnya ya. Terima kasih anak-anak ya. Selamat pagi.
Gending anak Bali, ngelimurang mana, ngalih anak baca, nemu anak run.